yang seharusnya para anggota PPGIA yang sudah kami kirim ke sekretariat, ada sekitar 600, ingin hadir ke DPR. Ingin hadir dengan yang kondisinya sudah berbagai macam cara, lansia dan seterusnya, Pak. Namun kami tetap nanti mohon izin Bapak, dengan kerendahan hati Bapak, 3 narasumber kami nanti diizinkan untuk berbicara. Itu Pak. Bicara tentang organisasi, saya anggap sudah. Poinnya Pak? Ya, poin-poinnya betul, sudah paham Pak. Ini poinnya saja, apa yang Bapak tuntut, apa yang Bapak minta, dan dasarnya apa? Sesuai dengan landasan dan pendapat hukum, hasil konsultasi kami dengan penasehat hukum kami resmi dan anggota dari Peradi, yaitu Nursat dan rekan law firm, dan law firm ZNE, serta perguruan tinggi LKBH di Yogyakarta, telah mengeluarkan pendapat hukum atau legal opinion yang sebagaimana kami kutip sebagai berikut. Bahwa dalam peristiwa hukum kedua disimpulkan telah terjadi beberapa pelanggaran hukum sebagaimana dasar-dasar hukum di atas dalam proses menjalankan perseroan PT Asuransi Jiwasraya yang pada akhirnya terjadi fraud, diduga tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tentu hal ini merupakan tanggung jawab organ perusahaan yaitu direksi, komisaris, RUPS, atau pemegang saham, dalam hal ini pemerintah yang diwakili di periode yang lalu bernama Kementerian BUMN. Yang pada akhirnya fraud tersebut tidak dapat membawa kerugian pada pihak ketiga ataupun nasabah, dalam hal ini polis anuitas anggota PPGIA seumur hidup. Kami telah menayangkan adanya skema restrukturisasi yang merugikan hak pensiun. Maaf, mungkin halaman berikutnya. Secara skema dan restrukturisasi yang ditawarkan tampak seperti tabel di bawah ini. Bisa kita lihat atau baca secara bersama-sama. Kami melakukan sampling hasil survei besar uang pensiun bulanan pensiunan PT Garuda Indonesia. Penerimaan, Mbak. Di atas 50%, kami samplingnya 289 yang kami terima. Di atas 50% jauh di bawah UMP, upah minimum provinsi. Kenapa terdapat 29,8% di atas 8 juta? Mereka adalah yang top up, Pak. Artinya menggunakan uang pribadi. Walaupun ini semua adalah uang-uang para karyawan waktu itu yang setelah pensiun dibelikan melalui dana pensiun PT Garuda Indonesia kepada PT Asuransi Jiwasraya. Kesimpulannya, Pak, ditinjau dari perspektif agama yang menjadi landasan dari ideologi Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemotongan manfaat hak pensiun patut diduga sebagai perbuatan zalim. Di dalam Al-Quran dan hadis tentang ancaman atas perbuatan zalim, yaitu Surat Ibrahim ayat 42, berfirman, janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan lengah terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. 2, diriwayatkan oleh Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah sekali-sekali kamu berbuat zalim jika kamu sedang berkuasa. Sebab kezaliman itu akan berakhir dengan penyesalan. Matamu tertidur, sedang orang yang dizalimi selalu terjaga. Dia mendoakan keburukan atasmu, sedang mata Allah tiada pernah tertidur. Dan dalam hal ini sebetulnya kami juga telah menyampaikan adanya kronologis dan alasan-alasan kami yang tidak perlu kami sampaikan, sudah kami kirimkan. Bukti-bukti cukup lengkap. Kami dari 2021, dari tahun 2021, bahwasannya
PT Jiwasraya telah banyak melakukan malpraktek, melebihi kewenangan dan kekuasaan yang didukung oleh kementerian periode yang lalu, Kementerian BUMN. Ini yang sungguh sangat menyesatkan bagi masyarakat. Di Garuda Indonesia, kami menerima data dari Jiwasraya berbeda-beda. Arti berbeda-beda, secara resmi ada data yang mengatakan 2.816 anggota. Namun ada pemaparan lain dari Jiwasraya 2.819. Saat mengajukan top up ke kementerian, dan ada risalah rapatnya, kami punya yang dari Kementerian BUMN 2.860. Ini bagi kami sungguh sangat ironis melakukan restrukturisasi dengan data yang berbeda-beda. Pertanyaan kami, apakah pernah diperiksa oleh BPK? Ternyata di dalam dokumen restrukturisasi BUMN baru akan dimintakan pemeriksaan BUMN. Namun telah mendapat persetujuan untuk pelaksanaan restrukturisasi melalui Komisi 6 periode yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan kami sudah menghadap ke fraksi besar, kemudian ke fraksi Gerindra, ke fraksi PDIP, ke fraksi Nasdem, dan PKS. Waktu itu oleh fraksi Gerindra dan fraksi Nasdem, kami diterima langsung oleh Bapak Sumidasko dan Bapak dari Nasdem, Wakil Ketua DPR waktu itu, bahwasannya akan diperjuangkan. Kemudian kami waktu itu diarahkan untuk ke Komisi 6 DPR. Dan kami sudah ada pembicaraan dengan sekretariat waktu itu. Ternyata di Komisi 6 pimpinannya menyampaikan bahwasannya sudah tutup, sudah selesai dan sudah diputuskan. Padahal Bapak, kami belum pernah diajak bicara satu patah kata pun. Inilah kelebihan dari Kementerian BUMN waktu yang lalu dengan berlindung di DPR. Artinya bagi kami memandang, kami melihat bahwasannya pendekatan yang dilakukan adalah bukan pendekatan hukum, tetapi pendekatan politik. Untuk itu, kami tetap mengajukan sekarang ini. Syukur Alhamdulillah, di periode ini kami diterima di Komisi 6. Kami akan adu dengan pendapat politik juga. Ini bagi kami penting. Kami tidak berhenti Bapak dari 2021 sampai hari ini. Dan kami terus, kami merasa bersyukur bahwasannya KPK bisa memeriksa BUMN, direksi BUMN. Mohon dengan sangat Bapak, agar diperiksa. Karena telah betul-betul menggunakan Komisi 6 dalam hal ini DPR RI untuk melindungi. Dan pernyataan dari salah satu yang periode yang lalu mengatakan bahwasannya DPR tidak pernah memutuskan pemotongan hingga 70% untuk para pensiunan BUMN. Dinyatakan, kami punya dokumennya, 40%. Itu pada tahun 2023. Di salah satu fraksi.
di DPR ini di tahun 2023. Jadi DPR memutuskan secara umum restrukturisasinya, tidak pernah dan menyayangkan apabila betul waktu itu, Pak, apabila betul pensiunan dipotong hingga ada yang mencapai 70%. Ini yang sangat menyakitkan bagi kami. Sekali lagi, Bapak Pimpinan mohon BPK dapat memeriksa. Kenapa kami menanyakan kenapa memeriksa? Karena datanya ini berbeda-beda. Dan ternyata dengan 2.860 meminta kepada manajemen 1,8 triliun ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dalam kondisi yang kurang baik. Kami berhak walaupun pensiunan untuk membela PT Garuda Indonesia. Dan kami minta dari Jiwasraya kepada IFG Life. Berapa yang diserahkan kepada IFG Life. Dan pada bulan pertama, IFG Life membayar iuran pasti bulanan kepada para pensiunan berapa. Dari situ akan terlihat. Ini yang menurut kami seperti itu. Dan ini yang kami sangat berharap sekali, Bapak Pimpinan, kami tidak akan berhenti dalam hal ini. Baik, untuk terus seperti akan kami upayakan. Bapak kalau bisa melihat berapa Pak yang sudah meninggal, kami punya data resminya. Meninggal shock, jantung. Dan nanti ada 3 testimoni kami, mohon benar-benar kami dapat diizinkan. Itulah Bapak yang perlu kami sampaikan di sidang siang hari ini. Sementara ini mohon kami bisa diizinkan untuk 3. Nanti aja Pak, substansinya sudah kami tangkap. Iya Pak. Jadi Pak Sarul begini, pertanyaannya. Pensiunan diberi tenggang waktu 30 April 2021 untuk memilih satu opsi dan 4 opsi. Nah pertanyaan saya adalah Pak Sarul, apakah pensiunan sudah memilih satu opsi itu? Atau menolak semuanya? Terima kasih pertanyaan ini sangat menarik kan kami, sangat menarik. Zolim Pak, kami dipaksa. Kami dipaksa sekali lagi. Dipaksa enggak? Dipaksa enggak? Tolong yang keras. Paksa. Kami dipaksa, satu itu Pak. Kedua, kami betul-betul waktu itu tidak ada pilihan. Ancamannya Pak, apabila kami tidak memilih opsi tersebut, maka kami tidak akan menerima. Seperti itu. Dimatikan ya. Jadi pensiunan sudah memilih satu opsi dari 4 opsi itu. Ya. Opsi yang mana yang dipilih? Boleh Pak. Ya, saya jelaskan Pak. Langsung saja. Ini kan ada 4. Kami opsi 1, 2, 3. Kami tidak pernah menerima atau menolak formulir opsi yang dari Jiwasraya. Kami membuat opsi tersendiri, tidak pakai judul, Pak. Karena di situ ada kata-kata kami, apabila ada perubahan maka akan berubah. Pemerintah merubah, kami siap merubah. Jadi opsinya bukan dari 1 di antara 4 ini? Beda, Pak. Oh, jadi opsi versi pensiun sendiri. Ya, dan itu diterima, Pak. Ya, itu diterima. Ya, itu pertanyaan saya adalah opsi itu diterima oleh Jiwasraya melalui dana pensiun Garuda Indonesia. Oke, itu tertulis. Tertulis, Pak. Ada Kami tertulis. punya bukti-buktinya semua, Pak. Ada surat di sini? Surat tidak ada, Pak. Tapi formulir itu cukup banyak. Semua menjadi sama. Jadi opsi yang pensiun tawarkan diterima oleh Jiwasraya ketika itu, suratnya kami butuh, kami perlukan untuk memperjuangkan lebih lanjut, Pak. Ya. Karena ya. Nah, itu yang opsi yang kami buat itu dijadikan referensi. Artinya diterima. Oh ya, siap. Nanti bisa kami serahkan itu, Pak. Pak Sarul, ini betul ayat yang Bapak kutip itu
Ini kita tidak boleh zalim. Ya, jadi Komisi 6 tidak akan membela di luar daripada kepentingan rakyat. Dan pasti kami ini wakil rakyat, Pak. Jadi kalau membela yang salah, salah juga kami semua ini. Itu. Jadi insya Allah kita akan perjuangkan, tapi Bapak lengkapi kami dengan bukti-bukti. Karena saya sudah minta sama Setkom untuk mengundang daripada FG, mengundang BPUMN, mengundang Jiwasraya sudah nggak ada, Pak. Sudah likuidasi. Mengundang Garuda. Nah, kami akan jadwalkan itu supaya ini ada penyelesaian cepat. Iya. Itu, Pak. Nah, nanti apapun usulan Bapak kami sudah paham dan itu akan saya bawakan, kami akan bawakan kepada pihak-pihak yang terkait. Nanti apapun jawabannya kita akan undang lagi Pak Sarul secara terbatas untuk menyampaikan. Ini opsi yang disampaikan penyelesaiannya supaya ada titik temu. Nah, kalau misalnya opsi dari sana diterima Pak Sarul, syukurlah. Kalau belum kita dikokan lagi. Nah, supaya ada cepat, Pak. Untuk apa kita RDP begini baru tidak lanjut? Ya, oke Pak Sarul. Justru itu Pak. Makanya pada kesempatan ini kami juga akan menyerahkan nanti kepada Bapak. Kami telah menyiapkan surat keputusan kami Pak, yang akan kami serahkan kepada Komisi 6 untuk beberapa terdapat 8 poin Pak. Dan yang penting ya samping itu Pak, Ya. itu kan harapan Bapak. Iya. Yang paling penting bagi kami adalah opsi yang Bapak pilih itu adalah diterima oleh Jiwasraya ketika itu. Iya. Dari situ nanti kita menuju kepada titik penyelesaian. Iya. Ya.